Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin biddinil bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na'udzubillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya agama Islam. Yang ketiga, berduduknya saya di sini mungkin ingin menyampaikan sepatah atau dua patah kata, mungkin langsung saja. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita laksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan dengan seikhlas mungkin. Kita laksanakan semua perintahnya, yaitu hak-haknya dan hak para hambanya. Dan ketahuilah, hak manusia yang paling besar ialah hak atas kedua orang tua dan karib kerabat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban. Sebaliknya, mendurhakainya adalah sebuah perbuatan dosa yang amat dikecam dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam banyak ayat-ayatnya tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan hendaklah mengatakan kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, taat dan patuh terhadap keduanya, dan tidak suka membantah dan menyakiti hati keduanya, agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari kemurkaannya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis Nabi, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Begitu besar perjuangan orang tua kita, perjuangan seorang ayah yang mencari nafkah untuk menghidupi kehidupan keluarganya, serta perjuangan seorang ibu yang mengandung, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan serta membesarkan anaknya dengan penuh kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebut nama ibu sebanyak 3 kali, yang berbunyi, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kepada siapakah pertama kali aku harus berbakti? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya kembali,
Kemudian kepada siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian kepada siapa lagi? Beliau pun menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Nabi SAW pun menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita semua menjadi anak yang berbakti dan selalu membanggakan orang tua kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.